Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perilaku dan sosial budaya yang membantu terjadinya masalah gizi dan kesehatan. Bersama saya Eka Feraloga dengan NIM B04220044 kelas gizi B. Faktor perilaku dan sosial budaya sangat berpengaruh terhadap terjadinya masalah gizi. Perilaku negatif berupa pantangan makan masih sering kita jumpai di beberapa daerah, terutama daerah yang miskin akan informasi. Namun, derasnya arus informasi, khususnya di kota, dapat mengubah perilaku yang tidak sesuai, terutama mengarah ke pola makanan kebarat-baratan yang dapat menimbulkan masalah baru, yaitu kecenderungan munculnya berbagai penyakit degeneratif. Penyakit apa saja? Yaitu penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes. Para ahli psikologi mendefinisikan perilaku adalah kegiatan-kegiatan manusia atau makhluk hidup lainnya yang dapat dilihat secara langsung atau untuk melihatnya diperlukan bantuan peralatan atau teknologi khusus. Contohnya seperti apa sih? Contoh kegiatan ini yang dapat dilihat secara langsung yaitu berjalan, berlari, dan memasak. Perilaku makan dapat mempengaruhi masalah gizi dan kesehatan karena mempengaruhi asupan zat gizi yang dikonsumsi. Asupan zat gizi tersebut bila kurang dapat menyebabkan undernutrition atau gizi kurang, dan bila berlebihan akan dapat menyebabkan overnutrition atau gizi lebih, atau kalangan masyarakat lebih banyak mengenalnya dengan obesitas. Nah, secara umum kebiasaan makan ini seperti yang tertera di gambar ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor fisik dan budaya. Di mana faktor fisik meliputi produksi, penyimpanan, pengawetan, distribusi, dan pengelolaan makanan. Sedangkan faktor budaya meliputi status sosial, makanan khusus, perayaan, dan etika, di mana etika yang dimaksud adalah etika di saat makan, seperti mencuci tangan, bersikap tenang saat makan. Ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi makanan gizi, yaitu wawasan terhadap arti, nilai, tindakan, dan wawasan terhadap ancaman rasa lapar dan gizi kurang. Wawasan ini berkaitan dengan pengetahuan, sikap mental, emosi, dan kesungguhan, baik berasal dari proses sosial maupun dari sistem keluarga itu sendiri. Wawasan terhadap arti dipengaruhi oleh masalah kemiskinan atau ekonomi, pengalaman-pengalaman yang diperoleh sebelumnya, serta wawasan keberhasilan. Ditinjau dari segi ekonomi, masyarakat miskin memandang arti makanan umumnya hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis. Masyarakat yang berkecukupan memandang bahwa makan di samping berfungsi memenuhi kebutuhan biologis juga menunjukkan status sosial. Orang kaya kadang menyajikan makanan dengan beraneka dan berlebihan. Kemudian ditinjau dari segi pengalaman. Masyarakat yang sudah terbiasa mendapat pelayanan kesehatan pada umumnya memiliki wawasan terhadap gizi dan kesehatan yang lebih baik. Melihat contoh-contoh keberhasilan dari tetangga dan masyarakat, keluarga tersebut akan mempunyai wawasan yang positif terhadap kesehatan dan gizi. Kemudian hubungan wawasan terhadap ancaman rasa lapar dan gizi kurang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu informasi yang tersedia, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, umur, dan etnis, serta lain-lain.
Tujuan pendidikan gizi adalah mencapai status gizi yang baik. Untuk mencapai hal tersebut, penting yang perlu mendapat perhatian. Perhatian adalah perilaku makan yang positif dengan berbagai macam intervensi dan kebijakan yang mantap. Keterpaduan dari lintas sektoral dan program kesehatan sangat mendukung upaya peningkatan status gizi. Tabel berikut merupakan unsur utama yang secara terpadu mempengaruhi perilaku kesehatan menurut Green. Unsur yang pertama yaitu organisasi. Intervensinya yaitu pelayanan umum yang berfungsi mendorong untuk pembangunan biologi atau adaptasi. Kemudian yang kedua, saluran intervensinya yaitu KI yang berfungsi meningkatkan perilaku pengembangan dan perubahan. Dan yang ketiga yaitu lingkungan kebijakan intervensinya, yaitu peraturan dan ketentuan yang berfungsi untuk melindungi, memperkuat. Ketiga unsur tersebut merupakan unsur utama yang secara terpadu mempengaruhi status gizi dan kesehatan. Jadi lebih optimal. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.